agar angka pengangguran yang sangat tinggi, Iya. ya bagian dari efek domino wabah pandemi COVID Iya. itu bisa dikurangi oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari di seluruh Indonesia. Kembali bersama kami, Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kali ini ingin melanjutkan diskusi kita yang pernah kita beritakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, penanganan pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air. Sebelum saya perkenalkan tamu kita yang penting dan istimewa ini, saya ajak buka masker dan kita cuci tangan, Pak. Iya, di hari Minggu pagi yang cerah ini kami diberikan hadiah istimewa, ya. Datangnya Bapak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan ditemani juga oleh Laksamana Pertama, ya, R. Eko Suyatno. Pengamanan dan penegakan hukum gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kedua orang ini sangat penting sekali karena juga memastikan pekerja migran Indonesia bukan hanya selamat sampai di Indonesia, juga dipastikan sehat memasuki wilayah Indonesia dan kembali ke masyarakat. Saya sebelum ke Pak Beni, saya mau ke Pak Eko, ya. Saya panggil Pak Eko gitu, ya. Pak Eko, mungkin belum banyak yang paham, belum banyak yang jelas bahwa di dalam gugus tugas ini ada bidang penegakan hukum, ya. Itu kegiatannya apa saja, Pak Eko? Coba. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Ari yang saya hormati, Pak Beni. Pertama-tama kami jelaskan, kami di gugus tugas nasional itu ada satu sub bidang tugas, yaitu pengamanan dan penegakan hukum. Kami di bawah bidang operasi. Pengamanan dan penegakan hukum di bawah bidang operasi. Ya. Oke, baik. Di bawah bidang operasi itu ada 4 bidang, sub bidang. Ya. Penindakan, penanganan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengamanan dan penegakan hukum. Wah, banyak tuh ya dalam ada 4 sub bidang. Ya. Di PAM dan Gakum kita ada 8 orang. 8. 2 perwira tinggi, 1 kemarin Pak Darmansyah. Pak Darmansyah. Ya, dari Dir 75 BIN, BIN, kemudian saya dari Mabes TNI. Wah, luar biasa. Kemudian ada beberapa golongan 4 dan kolonel dan golongan 4 yang membantu kita untuk memantau, memonitor, membreaching keberadaan TNI ada di gugus tugas. Oh gitu, jadi 8 orang ini membridging atau mengatur, memantau seluruh kegiatan yang TNI ada di lapangan. TNI yang ada di lapangan, di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, wow, oke. 8 orang Pak ya? Hanya 8 orang. Lalu apa hubungannya dengan pekerja migran Indonesia? Jadi awalnya begitu terjadi pemulangan pekerja migran, bidang operasi butuh pemantauan, mungkin masuk di bidang pengamanan. Kami mengamankan dan memantau, monitor, dan itu bagian dari pengamanan. Sehingga Pak Deputi 3 sebagai Kepala Koordinator Bidang Operasi menunjuk kami, kemudian beberapa Pak Dirjen Yankes untuk bidang kesehatannya, terus juga ada Waasop Panglima TNI Pak Jori, karena beliau mematur langsung di lapangan untuk satuan-satuan tugas di lapangan. Nanti pintu-pintu masuk tentang BP2MI mungkin Pak Beni akan menjelaskan. Kami memonitor mulai dari rencana kedatangan sampai ke Indonesia, kemudian sampai dia di testing positif negatif, kemudian di karantina sampai pengembalian. Alhamdulillah kami didukung oleh stafnya Pak Beni, mulai dari Pak Anjar, Pak Sukmo, Pak Teguh, dan Pak Firman di lapangan.
feedback balik TikTok kita. Jadi kerjanya erat sekali Pak ya? Ya alhamdulillah, Alhamdulillah kita menjalin komunikasi yang baik karena semua untuk kepentingan NKRI kita Pak. Wah luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas kerja kerasnya. Terima kasih Mas Ari. Ke Pak Beni, pernah kan sebelum Idul Fitri kita proyeksikan ada berapa ribu Pak ya? Nah, boleh diulangi lagi waktu itu proyeksi berapa dan ternyata yang pulang berapa Pak? Ya, yang pasti ya, dan tentu ini valid ya, karena kita punya sistem yang disebut sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang kemudian ini integrasikan dengan SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Kita sudah menangani kurang lebih 39.000 PMI yang sudah tiba di tanah air, kemudian juga 32.000 PMI yang data ini kita dapat dari Brifek ya, perwakilan. Oh, perwakilan. Jadi kerja-kerja kolaboratif, kemudian juga koordinatif antara Kemlu dalam hal ini perwakilan, KBRI, KJRI terkait siapa saja yang akan kembali ke tanah air. Kemudian juga di lapangan tentu di setiap titik debarkasi kita bekerja sama dengan gugus tugas, kemudian imigrasi dan juga BP2M itu sendiri. Kita sudah menangani kurang lebih 162.000 PMI yang sudah tiba di tanah air. 62.000. Walaupun ya dinamika dan perkembangan kepulangan ini akan kita hadapi angkanya cukup tinggi, kurang lebih 50.114 PMI yang diperkirakan akan kembali karena berakhir masa kontraknya bulan Juli dan Agustus. Oh, itu tambahan dari 160.000 yang sudah ada di Indonesia. Ada 50.000 lagi. Iya, tapi jika ditanya apakah 50.114 itu sekalipun mereka berakhir kontrak kerja bulan Juli Agustus akan kembali. Juga tentu tidak, karena keberangkatan PMI ini kan melalui 5 skema. Skema G2G, skema G2P, skema P2P, skema mandiri. Mereka berangkat atas kesadaran dan juga kontrak yang dilakukan oleh orang, PMI kita dengan pihak perusahaan atau pengguna atau user secara mandiri, dan juga karena untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, jadi tidak selamanya mereka yang akan berakhir kontrak untuk melanjutkan mereka bekerja di negara penempatan harus kembali ke tanah air. Jadi mereka bisa memperpanjang kontrak di negara penempatan. Boleh diceritakan nggak Pak? Itu proses yang ditempuh oleh 160.000 dan nanti 50.000 ya kemungkinan. Itu apa saja ketika sampai ke atau sebelum terbang bahkan ya? Sebelum terbang dari negara asalnya. Iya, tadi ya. Ke Indonesia. Kita memiliki data mereka tentu pertama terkait kepulangan yang berakhir masa kontrak mereka. Ini sebetulnya kepulangan reguler yang kita hadapi day by day ya. Jadi pandemi nggak pandemi mereka pulang ya sebenarnya. Mereka pulang. Nah, kedua tentu karena ada masalah ya. Nah, PMI bermasalah ini bisa kita kategorikan ada 4. Pertama karena masalah hubungan industrial atau ketenaga kerjaan. PMI yang karena masalah keimigrasian. Kemudian juga PMI yang karena masalah konsuler. Mereka berhadapan dengan masalah hukum di negara penempatan atau karena masalah sosial. Nah, khusus untuk PMI bermasalah, kita tidak hanya menerima bagaimana mereka tiba di tanah air, tapi juga kepulangan mereka hingga di kampung halaman. Itu menjadi tanggung jawab BP2MI. Sampai kampung halaman. Sampai kampung halaman. Hari ini kita sudah menerima kepulangan 222 jenazah. Mereka tiba di tanah air, kita siapkan ambulan gratis. Itu bukti kehadiran negara untuk melindungi PMI, karena Pak Jokowi selalu pesan kepada saya sebagai kepala BP2MI, tolong lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini sangat dalam sehingga bagaimana memaknainya. Pertama kami menempatkan PMI sebagai warga negara VVIP. Jika PMI ditempatkan sebagai warga negara VVIP, maka perlakuan hormat negara dalam bentuk apapun pelayanan itu harus dilakukan. Bahkan juga perlindungan kepada PMI. Saya boleh ulang, yang 200 jenazah 22. Lebih 222 itu karena COVID atau bukan? Iya, tentu karena berbagai masalah sehingga mereka disebut PMI bermasalah. Nah, tapi PMI bermasalah, bukan jenazah COVID semua kan Pak ya? PMI bermasalah adalah PMI yang masuk dalam kategori perlindungan negara yang mereka harus diantar sampai kampung halaman dan itu menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini BP2MI. Berbagai macam alasan tapi dengan berbagai macam alasan Nah, saya boleh ke Pak Eko ya. Saya dengar itu kalau yang masuk ke Indonesia ada tempat sendiri ya Pak ya, untuk isolasi mandiri atau karantina gitu ya Pak ya. Itu ada di mana Pak tempatnya? Baik, jadi terima kasih Mas Ari. Untuk titik masuk
pekerja migran kita di Indonesia ditentukan hasil rapat kita, yaitu di Batam, kemudian di Jakarta, dan di Benoa. Di Bali. Kemudian di Batam kita ada rumah sakit khusus COVID yang di Pulau Galang. Ya, kalau yang masuk dari Batam di Pulau Galang. Nah, misalkan kayak yang waktu beberapa pertama kali dari Wuhan itu kita sterilisasi di Ranai. Oh, di Ranai. Di Ranai, kemudian selesai baru kita kembalikan. Jadi kalau di Galang ini sebenarnya terpakai ya, banyak yang bilang bertanya. Di Pulau Galang saat ini manakala PMI kita berkurang, itu digunakan untuk penderita COVID di Kepri. Oke. Jadi berfungsi tetap ya sekali. Tetap berfungsi karena negara sudah berbuat, negara hadir menyiapkan sarana prasarana, maka kewajiban pemerintah daerah untuk memanfaatkannya. Yang kedua kemudian yang dari Jakarta? Yang kedua di Jakarta. Jadi TNI dalam hal ini Mabes TNI membuat satuan tugas pelaksana di lapangan. Kalau untuk urusan yang dengan KPMI debarkasi lewat laut atau kapal-kapal, itu menunjuk Komandan Lantamal 3, Brigjen Marinir Hermanto. Mereka yang akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, mulai KKP, mulai BP2MI, seluruh perwakilan stakeholder ada di sana. Itu komandonya di sana, Pak ya? Satu komando. Dan dimonitoring langsung oleh Mabes TNI. Kami juga memonitoring sebagai kepanjangan tangan Kepala Badan Gugus Tugas. Atau dan mereka di mana, Pak? Kalau orang yang datang ke Jakarta itu di Pelabuhan Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk. Di JITC 2. Oke, JITC. Kalau yang pekerja migrannya? Pekerja migran masuk debarkasi terus? Mereka masuk dari kapal ship to ship, dibawa oleh kapal kecil menuju ke Pelabuhan JITC, kemudian dilaksanakan screening ataupun testing terhadap COVID, orang per orang. Kemudian dipisahkan. Hasil kalau yang awal dulu masih rapid, kalau yang sekarang lebih simpel, mereka PCR semua, kemudian mereka dibawa di karantina ke hotel ataupun penampungan Wisma Atlet yang di Pademangan dan Kemayoran. Oh, Pademangan juga di Kemayoran juga. Jadi perilakunya dua. Kalau untuk yang di rumah sakit darurat Kemayoran itu untuk yang sudah dinyatakan positif. Kalau positif masuk ke Kemayoran. Kemudian yang karantina tempat yang disediakan oleh negara di Pademangan, itu yang masa tunggu hasil PCR-nya. Bisa 3 hari. Di Pademangan. Mereka setelah dinyatakan negatif, barulah boleh pulang. Kita bekerja sama dengan BP2MI. Di sana hak dan kewajiban para stakeholder sudah dijelaskan. Mulai dari agent. Dia menginventaris datanya, rencana estimate kedatangannya. Kemudian BP2MI, dia akan mengatur. Ini si A, si B, si C, ini daerah mana. Dikelompokkan. Kemudian juga beliau juga tugas Pak Beni cukup berat. Karena anak buahnya di lapangan juga menyiapkan mulai transportasi, sudah bekerja sama dengan Damri. Sampai pengembalian ke daerah. Kemudian di darat itu ada Kogas Gapat kita dari TNI yang diketua, yang in charge di sana adalah Kasdam Jaya, Brigjen Saleh. Jadi tadi kalau di Pecenongan mereka negatif, pulangnya dibantu oleh BP2MI gitu ya, sampai ke daerah, sampai ke rumahnya gitu Pak ya. Wah, itu bukti negara hadir ya. Boleh Pak. Makanya kerja-kerja koordinatif, kolaboratif ini cukup keren sebetulnya di lapangan dan bisa dikatakan kita tidak pernah menemui masalah Tidak ada komplain, tidak ada keberatan yang sangat serius. Kecuali keterlambatan dalam hal pelayanan biasa Kemudian juga misalnya hal-hal yang masuknya kelompok lain yang ingin memanfaatkan situasi COVID. Saya pernah menelepon Pak Muldoko melaporkan bagaimana travel gelap yang mencoba masuk ke wilayah Wisma Atlet. Tentu itu atas inisiatif sendiri mereka. Namanya juga upaya namanya juga ikhtiar gitu. Tapi koordinasi di lapangan dengan Pak Muldoko kemudian Pak Pangdam itu keren karena Pak Pangdam langsung mengambil tindakan untuk membatasi ruang gerak para travel mereka yang
ingin memanfaatkan bisnis kotor mereka kepada para PMI, di mana mereka diarahkan, dipaksa untuk menggunakan jasa travel tertentu. Kami sudah menghimbau PMI untuk hati-hati ya terhadap upaya-upaya kejahatan pihak travel tertentu. Karena kebanyakan kasus mereka benar-benar disembelih ya dengan harga yang tidak wajar. Kemudian jika mereka tidak mau memenuhi harga yang ditetapkan oleh travel, bisa diberhentikan di tengah jalan. Hanya percaya yang ada juga upaya pihak tertentu di mana PMI ya yang selama ini datang mengantongi dolar kemudian dipaksa untuk menukarkan dolar di pihak tertentu. Nah, kejahatan ini memang harus kita proteksi ya dengan kerja-kerja kolaboratif dan koordinatif tadi, dan hingga hari ini cukup efektif. Kami bahkan berterima kasih kepada jajaran TNI ya yang berani mengambil sikap tegas, tidak memberi ruang kepada siapapun untuk memanfaatkan situasi COVID. Nah, protokol kepulangan di BP2MI, ya mereka tiba ke tanah air. Jika mereka mengantongi hasil PCR dari negara penempatan, ya otomatis mereka tidak harus lagi mengikuti PCR di dalam negeri. Hanya dilihat berkas administratif. Kemudian kebanyakan lewat bandara atau lewat tadi sudah disebutkan titik demarkasi itu bisa pelabuhan, ya bisa juga bandara juga. Nah, jika mereka lolos negatif, maka mereka melalui pemeriksaan imigrasi. Setelah imigrasi, mereka melewati pemeriksaan BP2MI. BP2MI memberikan pendampingan. Satu, ya hal-hal yang dibutuhkan terkait data pengantar dari kepolisian itu bahkan diurus oleh kami, pihak kepolisian. Jadi mereka tidak harus lagi berhubungan dengan pihak kepolisian. Kami sudah kerjasama dengan pihak kepolisian dan ini juga cukup keren kerjasama selama ini. Nah, jika hal-hal administratif pengantar mereka kembali ke tanah air, ke kampung halaman sudah dimiliki, PMI dalam kategori bermasalah, tadi yang saya sebutkan karena masalah keimigrasian, ketenaga kerjaan, atau hubungan industrial, kemudian juga masalah sosial, masalah hukum, itu diantar langsung oleh kita. Kita bahkan kerjasama dengan Kemenhub. Dulu Kemenhub kan punya anggaran untuk mudik gratis. Karena pandemi COVID tidak digunakan. Nah, saya coba iseng dengan Kemenhub. Udahlah, kan nggak digunakan anggarannya, tapi sudah tertata. Ya udah bantu BP2MI, di mana sediakan Damri, yang Damri ini secara gratis bisa memulangkan para PMI dari Jakarta, dari Wisma Atlet, dari asrama haji, langsung ke kampung halaman, dan itu kita lakukan. Minggu lalu strategis namanya. Oh iya. Jadi negara benar-benar hadir yang ingin memberikan perlindungan ya dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada PMI. Sekali lagi, PMI bagi kami adalah warga negara VVIP. Pertanyaannya kenapa? Mereka kalau disebut sebagai pejuang devisa, sumbangan devisa yang mereka berikan terakhir tahun 2019 itu 159,6 triliun. Luar biasa dahsyat. Luar biasa. Salut buat teman-teman yang PMI ya. Ke Pak Eko yang terakhir mungkin pertanyaannya gini Pak Eko. Kalau sudah rapid test dan sudah dinyatakan sehat dari Pecenongan, mereka sampai ke kampung itu harus isolasi lagi apa enggak? Atau boleh langsung masuk ke kampung? Terima kasih Mas Ari. Memang ada terjadi dualisme. Manakala mereka telah dilengkapi surat dari Kasdam untuk surat jalan, bahwa mereka selesai melaksanakan karantina. Namun masih ada daerah-daerah yang mempunyai kebijakan lokal. Nah, itu dia. Mereka pada saat awal setelah dikarantina 2 minggu, mereka masih harus masuk karantina sana. Oh iya, udah di Pecenongan. Nah, disinilah perlunya yang tadi disampaikan oleh Pak Beni. Apa Pak? Kerjasama, koordinasi. Ya secara integrasi dan terstruktur dengan baik. Saya sampaikan begini, begitu terjadi permasalahan di lapangan, alhamdulillah, stafnya Pak Beni cukup tanggap. Cepat, langsung telepon saya, Pak Eko ada kejadian begini-begini di daerah ini. Oke, Pak Firman, tahan. Coba saya komunikasikan dan saya briefing. Mudah-mudahan bisa. Itu tingkat pusat ya. Di tingkat daerah harus lebih banyak lagi koordinasi ini, Pak. Yang tadi di daerah, ya justru saya mau briefing ke daerah. Kalau udah sampai kebetulan jajaran TNI kan ada sampai TNI Polri kan sampai pelosok. Tingkat bawah. Nah, akhirnya kami berupaya menghubungi para Dandim, para Kapolres. Kami jelaskan duduk persoalan bahwa PMI kita ini sudah melaksanakan prosedur. Hasilnya juga sudah. Seharusnya nggak usah karantina lagi. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, mereka bisa langsung karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Jadi diingat-ingat tuh ya, nggak usah sampai 2 kali karantina ya kalau sudah. Nah sekarang alhamdulillah Pak,
sudah dengan adanya aturan kita mulai tertib karena ini proses pembelajaran seluruh dunia. Iya. Masalah COVID ini pembelajaran bagi kita. Setiap negara. Iya. Tidak ada negara A itu lebih baik, tidak. Betul. Kita belajar lesson by doing. Kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik gitu ya. Pak Benny, yang terakhir Pak ya. Kan sekarang kita sudah masuk ke adaptasi kebiasaan baru. Cara kita menangani PMI pasti ada perubahan. Apa yang berubah Pak? Ya, yang pasti ya kebijakan Kepmen 151 terkait wabah pandemi COVID menghentikan penempatan PMI ke negara-negara penempatan. Menghentikan penempatan. Berapa jumlah PMI yang sebetulnya mereka sudah mendaftar sesuai job order dari negara penempatan? Ya, 79.000. Nah, yang sudah memiliki paspor, visa, ya, dan sudah mengikuti pelatihan, sudah lulus kualifikasi kompetensi, yang tinggal berangkat itu 43.000. Tiba-tiba keluar Kepmen. Nah, sehingga saya saat dipanggil Presiden tanggal 9 Juni di Istana Negara, sebelumnya memang saya sudah bicara dengan Ibu Menaker, kebijakan relaksasi ke dalam itu harus disertai dengan kebijakan relaksasi keluar. Yaitu apa? Segera mengirimkan para PMI dengan jumlah 43.000 yang memang mereka tinggal berangkat, persyaratan semua sudah dimiliki, dikantongi, agar angka pengangguran yang sangat tinggi, ya bagian dari efek domino wabah pandemi COVID itu bisa dikurangi oleh dengan kebijakan memberangkatkan. Jadi jangan khawatir ya bagi mereka yang sudah siap, ini sedang dibantu untuk dengan syarat adalah negara-negara penempatan tidak lagi memberlakukan lockdown. Syarat kedua, negara-negara penempatan menerima masuknya tenaga kerja asing. Nah, kalau 43.000 negara penempatan yang sudah siap menerima itu Taiwan, Hong Kong, ya kemudian Korea Selatan dan Jepang. Kalau kita berangkatkan 43.000, maka berapa? Ya, sumbangan devisa yang akan segera masuk kurang lebih 5,7 triliun yang akan masuk dari PMI kita. Sudah mereka antisipasi Mbak ya, mereka ingin pergi gitu ya. Jadi dibantu mewujudkan cita-citanya dan sekaligus membantu negara gitu Pak ya. PMI solusi bagi masalah Indonesia. Nah, itu kata kuncinya. PMI solusi bagi masalah di Indonesia. Terakhir Pak Eko, ada saran dan pesan? Baik, saya sedikit sampaikan quote bahwa pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia sebagai pahlawan devisa negara. Di saat pandemi COVID-19 ini, negara harus hadir untuk melindungi kapanpun dan dimanapun dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak tadi Pak Benny dan Pak Eko. Sekali lagi PMI sebagai VVIP adalah pahlawan bagi kami. Dan mereka yang harus kita utamakan, prioritaskan termasuk dalam masa pandemi ini. Dipastikan negara hadir lewat gugus tugas, lewat BP2MI, dan lewat berbagai macam bidang dan sub bidang yang melindungi seluruh warga negara Indonesia pada saat pandemi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sekali lagi Pak Benny dan Pak Eko. Kita yakinkan bahwa pandemi ini kita bisa lewati bersama-sama, bergotong royong. Dan jangan lupa adaptasi kebiasaan baru, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.